Oke, baik teman-teman, selamat datang di podcast kita kali ini yang berjudul podcast tentang membahas kebijakan regulasi yang telah diterapkan dan kemudian tantangan apa yang dihadapi dan bagaimana solusinya ya. Di sini saya sebagai hostnya. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Syahril Aksi Pratama, saya dari Teknik Pertanian kelas MPKS. Kemudian ini sebagai narasumber saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Saputra dengan NIM 24241018 dari jurusan Teknik Pertanian kelas SMPKS PPDPKS. Video podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar industri perkebunan oleh dosen pengampu Pak Arif Ika Utoro. Sudah baik, boleh saya masuk ke sesi pertanyaan ya Bang? Baik, silakan Mas Arif. Oke, saya di sini ingin bertanya ya. Oke. Apakah Anda bisa menjelaskan apa saja kebijakan utama yang diterapkan di Indonesia untuk mengatur perkebunan sawit? Apa Anda bisa jawabnya? Oke, sebelumnya tentang tema podcast kita ya, itu tentang kebijakan regulasi perkebunan kelapa sawit antar berlanjutan dan tantangan. Jadi kita akan bahas kebijakan regulasi perkebunan kelapa sawit, apa saja yang sudah diterapkan, tantangan apa saja yang dihadapi, dan bagaimana solusinya. Iya benar, seperti pertanyaan saya tadi itu. Baik, di sini saya akan menjawab. Sebenarnya ada beberapa kebijakan utama seperti penerapan ISPO, jadi Indonesian Sustainable Palm Oil. Jadi itu wajib bagi perusahaan perkebunan, terutama di perkebunan kelapa sawit. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa praktik pertanian berkelanjutan itu melindungi lingkungan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ada aturan tentang perlindungan lahan gambut, juga pelarangan pembukaan hutan dan pembakaran, serta kewajiban pelaporan transparansi rantai pasok. Itu Mas. Oh begitu ya, jadi. Oke, mungkin tadi sudah disebutkan pengertian definisinya ya. Oke. Sekarang saya ingin bertanya, apa sih tantangan terbesarnya lah maksud saya itu Baik Mas. dalam penerapan kebijakan yang Anda sebutkan tadi? Oke. Jadi Mas, untuk tantangan terbesar dari kebijakan regulasi perkebunan kelapa sawit ini adalah pengawasan dan penegakan hukumnya sendiri Mas. Oh. Dari sekian banyaknya perkebunan, itu perkebunan kelapa sawit yang memiliki risiko tinggi, terutama bagi petani kecil Mas. Jadi dalam hal apa tantangan terbesar? Jadi itu adalah memiliki sumber daya untuk menerapkan standar ini yang memiliki tekanan dari pasar internasional. Contohnya, kebijakan Eropa itu membatasi impor minyak kelapa sawit. Oh, dibatasin ya? Ya, alasannya karena dianggap tidak ramah lingkungan Mas tadi. Oh begitu. Jadi saya ingin bertanya lagi nih tentang apa saja sih dampaknya setelah regulasi ini telah diterapkan, terutama terhadap petani kecil. Baik. Apa dampaknya? Saya ingin tahu. Oke Mas, terhubung dari pertanyaan sebelumnya tentang tantangan terbesar, selanjutnya adalah dampak regulasi ini terhadap petani kecil ya betul. Oke. Sebenarnya kalau bagi petani kecil Mas, regulasi ini bisa menjadi tanggungan ataupun beban. Oh. Ya, jadi tanggungan atau bebannya itu ada di saat mereka tidak mendapatkan dukungan. Nah, jadi dukungan itu yaitu berupa sertifikasi, membutuhkan biaya dan praktik berkelanjutan. Namun dengan bantuan pemerintah, juga bantuan dari perusahaan besar, akhirnya petani kecil dapat diberdayakan, dikembangkan, dan maju. Contohnya melalui program kemitraan ataupun pendanaan Mas. Oh begitu ya Mas. Itu tadi. Oh, saya ingin tanya lagi Mas. Tadi kan sudah jelaskan tentang tantangan ya, sudah ada tantangan, sudah ada dampaknya terhadap petani kecil ya. Baik. Sekarang saya ingin bertanya, apa sih solusinya untuk meningkatkan keberlanjutan tanpa membebani petani-petani kecil ya? Baik, pertanyaannya hampir sama dengan pertanyaan yang ketiga tadi ya Mas. Oh hampir sama ya? Ya, betul. Oh, begitu. Apa solusi untuk meningkatkan keberlanjutan tanpa membebani petani kecil? Iya. Oke, saya jawab ya. Salah satu solusinya itu adalah memperkuat kemitraan antara petani kecil, pemerintah, dan perusahaan besar. Jadi pelatihan untuk akses ke teknologi dan pendanaan untuk sertifikasi itu bisa menjadi prioritas. Jadi maksudnya
mulai dari teknologi dan pendanaan itu harus dikembangkan Mas, baik dari pemerintah ataupun dari swasta, dari perusahaannya itu sendiri. Jadi semua itu meskipun terasa hal kecil tapi sangat membantu, sangat berdampak untuk solusi bagi keberlanjutan agar tidak membebani petani kecil tadi Mas. Itu tadi. Oh, jadi mereka ini saling bersinggungan ya, saling melakukan sinergi ya untuk mencapai tujuan yang ideal ya, sepertinya begitu kan. Dengan adanya tantangan, dampak juga dan juga solusi ya. Nah, betul Mas. Berikutnya saya ingin bertanya juga nih tentang bagaimana masa depan industri sawit jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten. Kan ada juga tuh yang diterapkan secara nggak konsisten lah karena faktor-faktor lainnya. Menyebabkan itu tidak berlanjut sampai masa yang berlanjut lah intinya. Oke Mas. Mungkin bagaimana masa depan industri sawit jika kebijakan ini diterapkan secara konsisten. Jadi itu tergantung dengan latar belakang industri kelapa sawit tersebut juga. Kalau saya jawab, ya regulasi ini diterapkan dengan baik, industri kelapa sawit itu dapat menjadi contoh global untuk pertanian berkelanjutan. Jadi caranya yaitu dengan mengurangi deforestasi, meningkatkan produktivitas tanpa ekstensi lahan, dan memberdayakan petani dari petani kecil agar sawit bisa menjadi komoditas strategis yang ramah lingkungan dan kompetitif di pasar internasional tadi Mas. Ya. Oh baik, tadi Bapak Rizky menyebutkan tentang deforestasi ya? Iya itu Mas. Maksudnya apa sih deforestasi? Saya belum tahu itu maksudnya apa. Bisa Anda jelaskan? Baik Mas, untuk deforestasi mungkin saya mengetahui beberapa. Jadi deforestasi itu adalah program untuk mengurangi kerusakan ataupun meminimalkan dampak pada hutan ataupun lahan ataupun pada lingkungan kita Mas. Oh, jadi singkatnya ini deforestasi ini sama aja kayak penebangan hutan secara liar ya? Sama nggak maksudnya itu? Betul Mas, itu deforestasi itu memiliki arti yang mengarah kepada hal tersebut Mas. Jadi antara deforestasi dengan pembukaan lahan kelapa sawit itu bersinggungan. Iya, dia memiliki analogi yang sama ya sepertinya. Mungkin cukup sampai di sini saja ya Mas. Oh, cukup sampai sini saja? Betul. Oh, baik. Waktu kita sudah menunjukkan pukul 5 juga. Oh, kenapa yang pukul 5 itu? Ini adalah keterbatasan waktu dalam beberapa menit Mas. Jadi cukup sampai di sini saja. Saya bisa tahan nggak? Emang apa kesibukan Anda dalam jam 5 tadi? Apa yang ingin Anda lakukan pada jam 5 tersebut? Baik, sebenarnya memang sudah saya jadwalkan untuk dapat bertahan sebelum jam 5 Mas. Jadi karena saking mepetnya waktu, betul-betul saya cukupkan sampai di sini saja. Terima kasih Mas karena sudah mau bekerja sama dengan saya untuk podcast tersebut. Tutup. Oke. Silakan Mas. Tutup aja. Tahan lagi ya. Tutup. Oke. Sungguh jawaban yang bagus ya teman-teman ya. Kita tepuk tangan dulu dong. Ya. Dari narasumber kita yang sangat berpengetahuan tinggi ini teman-teman ya. Mungkin kita akhiri saja ya tentang video podcast kita kali ini. Dikarenakan beliau ada kesibukan yang lain teman-teman, dia sedang dituntut untuk mengikuti UKM ya sebagai menwa. Ya, dia punya tanggung jawab di luar juga. Mungkin karena waktunya sudah mepet ya. Kita akhiri saja teman-teman ya. Saya narasumber, nama saya Syahril. Saya sebagai yang ditanya, nama saya Rizky. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat pada kita semua teman-teman ya. Selamat tinggal. Bye bye.